Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang materi yaitu menghindari perilaku tercela. Menghindari perilaku tercela, ada 3 bahasan yang dibahas dalam hal ini. Yang pertama yaitu perkelahian antar pelajar, yang dimana perkelahian antar pelajar ini perbuatan yang tercela. Dijelaskan dalam dalil Al-Quran, Quran Surah Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi pengambilan dalilnya yaitu janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lainnya. Biasanya awal dari perkelahian antar pelajar yaitu sekelompok orang merendahkan kelompok lainnya atau pelajar lain merendahkan pelajar lainnya. Jadi adalah ketersinggungan di antara kedua kelompok tersebut. Maka jadilah adanya perkelahian antar pelajar karena adanya ketersinggungan tadi. Dalil dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya siapa yang berperang karena sebab yang tidak jelas, marah karena fanatik kelompok atau memotivasi ikut kelompok atau dalam rangka membantu kelompoknya, kemudian dia terbunuh maka dia mati jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Pertama, fenomena perkelahian antar pelajar. Kita ketahui dulu definisinya. Perkelahian antar pelajar yakni suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok pelajar terhadap sekelompok pelajar lainnya yang bertujuan menyingkirkan pihak lawan dengan menyakiti atau membuatnya tidak berdaya. Tindakan kekerasan ini dapat berupa kekerasan verbal, misalnya mencaci maki, menghina, dan kekerasan fisik, misalnya memukul, menendang. Kedua, penyebabnya. Penyebab perkelahian antar pelajar ini biasanya yang pertama tidak mampu mengontrol diri. Kedua, tidak mampu menemukan nilai positif dalam diri, kurangnya pengawasan orang tua, sentimen negatif antar sekolah, gengsi yang terlalu tinggi. Dampak negatif dari perkelahian antar pelajar ini, yang pertama, terganggunya kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, merosotnya moral para pelajar. Ketiga, kerugian fisik. Keempat, timbulnya stres dan frustasi. Kelima, hilangnya toleransi. Keenam, merugikan masyarakat. Ketujuh, merusak nama baik sekolah. Terakhir, menyusahkan orang tua. Itu dari dampak negatifnya. Adapun mencegahnya, yaitu yang pertama, memaafkan kesalahan orang lain. Yang kedua, menjaga keharmonisan. Yang ketiga, melakukan kegiatan positif. Yang keempat, menanamkan rasa menghargai dan menghormati. Jadi, itu tadi materi tentang perkelahian antar pelajar. Yang selanjutnya tentang khamar. Materi tentang khamar atau biasa kita kenal dengan minuman keras atau disingkat miras. Dalam Islam itu disebut khamar, yakni jenis minuman dan makanan yang memabukkan, menghilangkan kesadaran dan merusak akal sehat yang terbuat dari perasan anggur atau tumbuhan lainnya, baik dalam keadaan mentah maupun matang atau dimasak. Atas dasar pengertian ini, narkoba termasuk jenis khamar. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkoba juga biasa disebut dengan nafza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, yaitu bahan atau zat yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh.
terutama susunan saraf pusat atau otak, dan mengakibatkan gangguan kesehatan mental, jasmani, dan fungsi sosial karena terjadi ketagihan atau adiksi, kebiasaan, dan ketergantungan. Adapun yang termasuk jenis khamar adalah alkohol yang merupakan zat kimia berupa cairan tidak berwarna yang mudah menguap, terbakar, dipakai dalam industri dan pengobatan. Merupakan unsur ramuan yang memabukkan dalam kebanyakan minuman keras. Jika penggunaan alkohol untuk kebutuhan industri sebagai pelarut, pembersih dan penghapus cat, dan untuk pengobatan maka hukumnya diperbolehkan. Namun jika dikonsumsi maka hukumnya haram. Dalil nakli tentang diharamkannya khamar yaitu Quran surah Al-Maidah ayat 90 sampai dengan 91. Ya, artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, atau mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya selain hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi, serta bermaksud menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat, maka tidakkah kamu mau berhenti? Terus hadisnya yaitu hadis riwayat An-Nasa'i dari Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap hal yang memabukkan itu khamar dan setiap hal yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat An-Nasa'i. Nabza narkotika kokain. Yang termasuk dengan narkotika yaitu kokain, morfin, heroin, putau, ganja, opium, dan lysergic acid. Golongan psikotropika yang pertama ekstasi, sabu, nipam. Golongan zat adiktif, nikotin, dan alkohol. Khamar, bahaya miras dan narkoba. Yang pertama bahayanya yaitu merusak kewarasan beragama. Biasanya jarang sholat, malas sholat. Yang kedua gangguan kesehatan, memicu tindakan kriminal, merusak keuangan keluarga, biasanya merugikan ini karena ketagihan tadi. Cara menjauhi miras dan narkoba. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar terhindar dari minuman keras dan narkoba. Ialah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan keimanan, memilih teman yang baik, melakukan kegiatan positif, menyadari bahaya miras dan narkoba. Hikmah diharamkannya khamar yang pertama yaitu menjaga kewarasan beragama. Yang kedua, menjaga kesehatan. Yang ketiga, mengurangi kriminalitas. Yang keempat, menstabilkan keuangan keluarga. Kesimpulannya, Islam secara tegas melarang tawuran, khamar, dan narkoba karena merusak iman, kesehatan, dan kehidupan sosial. Sekian dari saya penyampaian materi tentang menghindari perilaku tercela. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.